Ya, nanti kita akan lihat dulu ya bagaimana di lokasi Adi Mulya. Ini paslon nomor urut 1. Anies Baswedan, coba kita tanya. Adi Mulya, bagaimana untuk pagi ini kondisi di lokasi Anda? Adi Mulya. Ya baik pemirsa, untuk saat ini memang kondisi di kediaman Anies Baswedan masih sepi, kendati memang hujan turun cukup deras, namun tak menyurutkan dari awak media sudah berkumpul untuk bersiap-siap mengikuti rangkaian kegiatan Anies Baswedan sebelum menuju tempat pemungutan suara. Memang rencananya sebelum berangkat ke tempat pemungutan suara yang tidak jauh dari kediaman Anies Baswedan, rencananya Anies Baswedan akan melakukan serangkaian ritual terlebih dahulu atau rangkaian acara dengan keluarga seperti sungkeman, kemudian sholat subuh berjamaah, hingga akhirnya nanti berangkat bersama ke tempat pemungutan suara sekitar pukul 6.30 hingga pukul 7 pagi di TPS 60 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Diketahui jika TPS 60 ini memang tidak berada jauh dari kediaman Anies Baswedan, sehingga pada saatnya nanti Anies Baswedan dan keluarga hanya berjalan kaki dan tidak menggunakan kendaraan, dan sebetulnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara TPS 60 dan juga TPS yang ada di sekitarnya. Namun perbedaan signifikan terlihat dari space atau luasnya TPS ini juga dikehendaki karena memang dari petugas TPS ini mengkhawatirkan adanya lonjakan massa atau pendukung Anies Baswedan yang ikut hadir pada saat pemungutan suara untuk menyaksikan Anies Baswedan memberikan hak suaranya. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Adi, informasinya dari TPS Anies Baswedan. Kita ke paslon nomor 2 ya. Paslon tempat menyoblosnya Prabowo Subianto, ada Fatimah Albar. Fatimah, bagaimana persiapan di lokasi TPS tempat Prabowo akan mencoblos nanti? Iya, betul sekali. Pemirsa di rumah, saat ini saya sudah berada di depan kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, tepatnya di Padepokan Garuda Jaksa. Ini tepat di belakang saya merupakan pintu masuk dari kediaman pribadi untuk pasangan atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dan jika kita gambarkan nanti jam berapa Prabowo Subianto akan melangsungkan pencoblosan, memang nanti kami baru mendapatkan informasi semula Prabowo Subianto dikabarkan akan melangsungkan pencoblosan pada pukul sekitar 10 hingga 11 siang. Namun kami mendapatkan informasi baru bahwa terjadi percepatan atau lebih dulu untuk melangsungkan pencoblosan, di mana nanti pada pukul 7.45 Prabowo Subianto akan turun dari kediamannya di Hambalang kemudian menuju ke TPS 33. Jika saya gambarkan dari rumah atau kediaman pribadi Prabowo Subianto ini hanya sekitar 1 km menuju ke TPS 33 Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekitar 3 km atau 1 km maksud kami, dan menggunakan mobil hanya sekitar 6 menit. Jadi memang perkiraan 7:45 waktu Indonesia bagian Barat Prabowo Subianto turun dari kediamannya menuju ke TPS, kemudian juga nanti tepat pada pukul 8 Prabowo Subianto akan melangsungkan pencoblosan. Memang ini agak identik sedikit pemilihan jamnya pada pukul 8 karena mengingat sesuai dengan Presiden ke-8. Kami sempat menanyakan kenapa dimajukan dan memilih pada jam 8, memang agar menyamakan filosofi bahwa memang sesuai pemilihan pada saat ini merupakan pemilihan untuk Presiden nomor 8. Dan memang nanti kita awak media diberikan kesempatan untuk masuk dan memberikan sesi tanya jawab terlebih dahulu mengenai persiapan dari Prabowo Subianto, apa saja yang akan dilakukan, apakah ada persiapan khusus, dan nantinya setelah melangsungkan pencoblosan di TPS 33 rangkaian kegiatan apa yang akan dilakukan Prabowo Subianto. Tentu saat ini kami masih menunggu persiapan diizinkan masuk ke dalam, nantinya memang diberikan kesempatan untuk media untuk masuk ke dalam meliput persiapan Prabowo menuju ke TPS. Ada sedikit sesi tanya jawab, dan nanti kita bersama-sama berombongan akan mengikuti mobil iring-iringan yang ada bersama Prabowo Subianto dengan kerabatnya maupun pengawalannya untuk menuju ke TPS 33. Sebagai informasi, memang TPS 33 ini merupakan TPS yang menjadi tempat Prabowo pencoblosan, dan tadi kemarin juga kami sudah mensurvei tempat di sana cukup besar, dan nantinya pada pukul 8 kita akan nunggu Prabowo Subianto akan melangsungkan pencoblosan di sana. Sementara
Sementara itu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatima Albar mengabarkan langsung dari TPS Paslon nomor urut 2. Dan tadi sebelumnya sudah ada Adi Mulya untuk Paslon nomor urut 1. Sekarang kita ke Semarang dengan Nadila Saleh. Nadila, selamat pagi. Jam berapa kira-kira nih Ganjar akan melakukan pencoblosan di lokasi Anda? Ya, selamat pagi Rendra dan juga di Kumala. Saat ini kami sudah tepat berada di depan kediaman dari Ganjar Pranowo yang saat ini memang belum terlihat adanya tanda-tanda kegiatan ataupun aktivitas dari Ganjar ataupun keluarganya. Namun sudah terlihat adanya kegiatan dari asisten rumah tangga Ganjar Pranowo. Menjawab pertanyaan Anda tadi, pagi ini belum ada kegiatan karena memang Ganjar Pranowo baru dijadwalkan akan menuju ke TPS di mana lokasi ia akan melakukan pencoblosan pada pukul 7 pagi nanti. Sehingga memang pada pukul 4 pagi ini dari kediaman Ganjar Pranowo belum terlihat adanya kegiatan ataupun aktivitas dari Ganjar Pranowo. Kami informasikan bahwa pada pukul 7 Ganjar akan mulai melakukan pergerakan menuju ke TPS, yakni TPS 11 Lempong Sari Gajah Mungkur Semarang, yang mana nantinya ini jika kami gambarkan Ganjar bersama dengan keluarga baik istrinya Atiko dan juga anaknya yaitu Alam Ganjar bersama dengan rombongan dari tim Ganjar Pranowo ini akan bersama-sama pada pukul 7 menuju ke TPS, kemudian akan melakukan pencoblosan ini sekiranya pada pukul 8. Kemudian jika kami jelaskan, saat ini Ganjar Pranowo lokasi rumahnya yaitu berada di Jalan Candi Kalasan, yang mana jarak antara rumah ataupun kediaman dari Ganjar Pranowo dengan lokasi TPS ini sekiranya 25 menit perjalanan. Kemudian Rendra dan juga pemirsa, memang kemarin kami ini sudah mulai memantau bagaimana persiapan dari Ganjar Pranowo di H-1 menuju pencoblosan. Menurut pantauan kami ini Ganjar Pranowo tidak memiliki aktivitas khusus dan ini juga dikonfirmasi langsung oleh Ganjar Pranowo saat kami wawancarai kemarin yang menyebut bahwa memang dirinya bersama dengan Mahfud MD ini tidak ada aktivitas ataupun agenda khusus menjelang masa pencoblosan. Mereka hanya melakukan sejumlah aktivitas internal, namun kemarin ini terpantau oleh media Ganjar Pranowo juga sempat melakukan duduk santai di salah satu taman di wilayah Semarang, Jawa Tengah begitu. Kemudian sejumlah aktivitas lainnya yang dilakukan Ganjar Pranowo ini hanya aktivitas internal saja. Ini adalah agenda yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo menjelang pencoblosan pada hari ini. Lantas bagaimana dengan agenda Ganjar Pranowo usai pencoblosan ini dilakukan? Yang mana kemarin kami mendapatkan informasi secara langsung dari Ganjar Pranowo yang menyebutkan bahwa usai pencoblosan ini dilakukan dengan agenda jam 7 menuju ke lokasi TPS, kemudian jam 8 melakukan pencoblosan. Usai pencoblosan ini dilakukan, Ganjar Pranowo akan langsung bertolak ke Jakarta untuk melakukan pertemuan secara internal dan tertutup bersama dengan Megawati Soekarno Putri begitu. Ini dilakukan oleh Ganjar Pranowo bersama dengan Mahfud MD yang saat ini berada di Yogyakarta. Kemudian akan bersama-sama pergi ke Jakarta bertemu dengan Megawati Soekarno Putri melakukan pertemuan secara tertutup dan terbatas. Ini sekiranya pada pukul 11 dan juga 12, kemudian Mahfud MD hingga Ganjar Pranowo ini akan menuju ke Tengku Umar 9 yang merupakan salah satu posko pemenangan Ganjar dan juga Mahfud MD. Dan di sana pada pukul 2 ini dijadwalkan akan melakukan press conference sejauh ini mengenai apa konferensi pers yang akan disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam agenda pada pukul 2 siang nanti. Ini memang belum disampaikan secara jelas oleh Ganjar Pranowo ataupun timnya. Namun sejauh ini informasinya pada pukul 2 konferensi pers akan digelar di Tengku Umar 9. Yang mana memang ini menjadi lokasi pertama konferensi pers yang akan dilakukan oleh Ganjar Pranowo usai pencoblosan ini dilakukan. Ini bisa menjadi suatu kemungkinan, namun akan kami konfirmasikan kembali. Lokasi dari Tengku Umar 9 ini akan menjadi lokasi penantian atau menunggu hasil perhitungan suara cepat ataupun quick count dari pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD. Mala dan juga Rendra. Baik, terima kasih Nadila Saleh informasinya langsung dari Semarang. Sebelumnya sudah ada dua rekan kita dari TPS Capres 01 dan juga ada Capres 02.